Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar percobaan mengenai volume benda padat, benda cair, dan juga benda gas. Alat-alat yang dibutuhkan seperti yang di buku ya. Di sini ada gelas ukur. Karena gelas ukur yang kaca tidak ada, kalian bisa menggunakan gelas ukur punya ibu kalian ya untuk memasak, atau jika tidak mempunyai gelas ukur, kalian bisa juga melakukan percobaan menggunakan gelas beling. Kalian beri tanda saja di sini. Ibu memberikan tanda menggunakan double tip. Kalian bisa menggunakan spidol atau tanda dalam bentuk apapun ya anak-anak. Selanjutnya kalian bisa sediakan benda padat. Benda padatnya bisa apa saja. Di sini Bu Guru menggunakan batu. Terus kalian sediakan balon untuk membuktikan volume benda gas pakai balon ya. Dan juga kalian sediakan air. Di sini isinya air. Ibu Guru tidak bisa perlihatkan karena nanti akan tumpah. Langsung kita mulai saja ya anak-anak. Hal yang pertama yang harus dilakukan adalah siapkan gelas ukur, atau kalian bisa menggunakan gelas biasa, boleh ditandai saja ya. Di sini Ibu Guru memberikan contoh menggunakan gelas ukur yang Ibu Guru punya. Ibu Guru akan menuangkan air seukuran 200 ml. Di sini ya, 200 ml tandanya. Kalian bisa lihat 200 ml. Kelihatan tidak? Ibu Guru tuangkan ya. Nah, sudah 200 ml airnya anak-anak. Terus setelah 200 ml, kita lihat perbedaannya ya. Ini sebelum Ibu Guru taruh benda padat ke dalam airnya. Seperti ini anak-anak, silakan diperhatikan. Nanti kalian bisa mengisi jawaban setelah memperhatikan video ini atau melakukan percobaan juga. Bisa. Sudah, jika sudah, selanjutnya adalah Ibu Guru akan memasukkan benda padat yang Ibu Guru punya ke dalam air. Ke dalam air ini ya. Ibu Guru masukkan ya anak-anak. Apa yang terjadi? Tadinya kan 200 ml ya. Setelah Ibu Guru masukkan, kalian bisa lihat. Setelah dimasukkan, ternyata volumenya bertambah jadi 250 ml airnya. Berarti apa nih anak-anak kesimpulannya dari benda padat ini? Kalian bisa tulis kesimpulannya ya di pertanyaannya itu. Jadi apa yang terjadi setelah benda padat dimasukkan ke dalam gelas ukur ini? Nah, jadi kalian bisa lihat ya anak-anak, sebelum dimasukkan benda padatnya itu volume airnya hanya 200 ml. Lalu setelah benda padatnya, batunya tadi Ibu Guru masukkan, ternyata volumenya jadi berapa nih? Jadi 250 ml. Nah, silakan kalian tulis jawaban yang C, yaitu apa yang terjadi sebelum dan setelah benda padat dimasukkan. Kalian tinggal membuat kesimpulan ya anak-anak dari percobaan yang sedang Ibu Guru lakukan. Ya, selanjutnya kita akan mencoba ke percobaan selanjutnya. Nah, tadi kan ini menggunakan gelas ukur ya anak-anak. Tadi benda padatnya sudah Ibu ambil. Sekarang kita coba menggunakan bukan gelas ukur, tapi gelas yang sudah kita tandai ya. Seperti ini. Ibu Guru tuang ya anak-anak. Ya, segini cukup, sudah sesuai dengan tanda. Ini gelas yang sebelum dimasukkan oleh benda padat. Misalnya kita lihat nih ukurannya segini ya anak-anak. Ibu Guru sudah pas memasukkannya sesuai dengan ukuran. Lalu Ibu Guru akan memasukkan benda padat, dan kalian bisa lihat ya anak-anak apa yang terjadi setelah Ibu Guru masukkan. Wah, ternyata airnya jadi naik ke atas. Volumenya jadi naik ke atas nih, volume airnya. Kalian bisa membuat kesimpulan untuk jawaban yang C. Jadi tidak perlu menggunakan gelas ukur saja ya anak-anak, bisa menggunakan gelas biasa juga. Silakan kalian menuliskan kesimpulan di jawaban pertanyaan yang C. Apa yang terjadi sebelum dan setelah benda padat dimasukkan? Tadi kita sudah melakukan percobaan mengenai volume benda padat. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan menggunakan volume benda cair ya anak-anak. Kita lanjutkan saja. Langkahnya itu, isilah gelas ukur dengan air. Di perintah di buku itu 300 ml ya anak-anak dimintanya, kan tetapi karena ukuran gelas ukur Ibu tidak sebesar itu, kita isi 200 ml saja ya. 200 ml sampai 200 ml. Ya, sudah 200 ml ya anak-anak nih. 200 ml. Setelah 200 ml,
Perhatikan anak-anak nih, sebelum ibu guru tambahkan air 200 ml-nya ini, silakan kalian perhatikan. Sudah diperhatikannya. Nah, di situ diminta apa yang perhatikan untuk membuktikan volume benda cair. Jadi awalnya nih volume benda cairnya ini hanya 200 ml anak-anak, lalu ibu guru tambahkan air ya, sampai menjadi 400 ml. Ya, cukup 400 ml itu di sini anak-anak. Kalian bisa perhatikan apa nih yang terjadi, apakah volumenya bertambah setelah ditambahkan air atau apa? Kalian silahkan membuat kesimpulan di buku ya anak-anak. Tadinya sebelum ibu guru tambahkan airnya tuh hanya 200 ml, lalu ibu tuang air menjadi 400 ml. Apa nih yang terjadi dengan gelas ukur ini, dengan air yang kalian lihat ini? Kalian silahkan menuliskan kesimpulan menurut pendapat kalian melalui pengamatan yang ibu guru lakukan ini ya. Jika kalian tidak dapat melakukan di rumah, tidak apa-apa. Silakan perhatikan gambar ini. Ya, sudah cukup ya anak-anak. Silakan ditulis jawaban. Apa yang terjadi sebelum dan sesudah air ditambahkan? Apa nih? Kita kan lagi bahas mengenai volume. Pasti untuk membuat kesimpulannya pun tidak jauh-jauh mengenai volume ya anak-anak ya. Kalian bisa lihat dan bisa melakukan di rumah juga. Kita sudah melakukan percobaan volume benda padat dan volume benda cair. Selanjutnya kita akan melakukan pembuktian untuk volume benda gas. Benda gas itu kan kemarin kita sudah belajar ya anak-anak. Volume benda gas itu ada udara, ada uap yang kayak uap air. Saat memasak air ada uap yang keluar. Itu masuk dalam kategori benda gas. Terus saat kita mengeluarkan nafas atau karbon dioksida itu juga masuk dalam benda gas. Terus saat kita menghirup nafas, kita menghirup oksigen, itu masuk dalam kategori benda gas. Nah, sekarang ibu guru sudah memegang balon dan kalian bisa lihat ini balon ya sebelum ibu guru tiup. Seperti apa balonnya? Kalian bisa perhatikan balonnya kempes ya anak-anak. Dan ibu guru akan melakukan percobaan untuk ditiup balonnya. Dan kalian lihat apa yang terjadi setelah balon ini ditiup ya anak-anak. Perhatikan ibu guru ya. Nah, sudah cukup. Jadi sebelumnya balonnya kempes, lalu ibu guru memasukkan udara ke dalam balon ini. Apa yang terjadi dengan balonnya? Apa yang terjadi dengan volume? Apakah volume bertambah atau seperti apa? Silakan kalian tuliskan di jawaban yang F ya, F atau E gitu. Ibu guru lupa karena ibu guru sedang tidak memegang buku. Silakan kalian isi untuk percobaannya benda gas ini. Kalian buat kesimpulan apa sih yang terjadi sebelum dan setelah balon diisi dengan benda gas. Apa yang terjadi dengan balon ini? Nah, cukup sekian untuk pengamatan atau percobaan kali ini mengenai volume benda padat, benda cair, dan juga benda gas. Semoga anak-anak dapat memahami dan dapat mengisi pertanyaan yang ada di buku ya. Dengan memperhatikan video ini, kurang lebihnya mohon maaf. Ibu harap kalian dapat mengerti dan memahami ini. Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.